Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalender di kantor saya menunjukkan tanggal 12 Mei 2021. Itu artinya nanti malam kami akan takbir menandai bahwa ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh sudah selesai, dan besok kita akan merayakan Idul Fitri umat Islam se-Indonesia. Banyak tradisi-tradisi yang berlangsung di tengah suasana Ramadan maupun Idul Fitri yang ini menghidupkan kue-kue ekonomi dalam negeri kita. Tradisi yang pertama yang sering ditunggu oleh semua orang yaitu THR. Ini bukan yang kerja aja, yang nganggur pun minta THR. Ini adalah tradisi yang luar biasa, tunjangan hari raya. Semua orang berharap ada THR. Nah, tradisi lainnya apa? Setelah THR biasanya orang mudik, rame-rame orang pulang mudik. Walaupun sekarang frekuensi mudik dikurangi oleh pemerintah untuk membatasi supaya pandemi COVID tidak menjalar terlalu jauh. Nanti malam kita takbir adalah tradisi yang juga terus berulang di tengah masyarakat Muslim yang diimbangi dengan suara beduk. Nah, tradisi beduk itu hanya ada di Indonesia, tidak ada di Arab. Dan beduk di Indonesia juga adalah dibawa oleh para sunan atau dikenalkan sunan melalui tradisi orang-orang Cina. Selain beduk yang dipukul sampai pagi, nah setelah Idul Fitri, sholat Id, tradisi lain adalah yang tidak lupa di rumah kita selalu ada opor ayam sama ketupat. Ini hari lain jarang banget ada opor ayam dengan ketupat jadi satu. Nah, ini tradisi yang menarik, dan setelah itu ada tradisi lain yaitu angpao. Kalau punya ponakan, keluarga jauh datang, siapkan aja angpao. Nah, anak-anak seneng ini. Nah, setelah itu kita biasanya akan selesai bersalam-salaman, meminta maaf. Walaupun hari raya sebenarnya bukan baru minta maaf ya, baru bersih-bersih gitu kan. Nah, itu dilanjutkan dengan keluarga yang berkunjung atau berziarah ke makam-makam leluhur, ada orang tua, saudara, atau orang-orang tercinta yang telah mendahului kita. Biasanya kita mulai dengan ziarah. Ada satu tradisi lain, tadi malam sebelum ziarah, pada saat takbiran biasanya ada beduk, ada petasan. Petasan ini dulu setiap tahun ada, tetapi belakangan oleh pemerintah mulai dibatasi karena ada bahaya yang banyak tidak diinginkan, ledakannya mengganggu, kemudian belakangan juga kita dengar pabrik petasan yang kebakar mengorbankan banyak orang. Nah, ini tradisi-tradisi yang berlangsung selama Ramadan. Rasulullah bersabda, selama 30 hari Ramadan itu ada 3 fase yang dilalui oleh umat Islam. Ini direwayatkan oleh Salman Al-Farisi ya, tukang cukur Nabi. Fase pertama, 10 hari pertama itu adalah malam-malam yang penuh dengan rahmat. Malam-malam yang penuh dengan kebaikan, pahalanya besar sekali karena menyesuaikan diri ya, kehidupan sehari-hari yang tiba-tiba harus berpuasa itu ujiannya berat sekali. Makanya fase yang 10 hari ini disebut rahmat. Orang mengejar kebaikan sebanyak-banyaknya. 10 hari kedua, 11 sampai 20 itu adalah malam-malam yang penuh dengan maghfirah. Malam-malam yang penuh dengan ampunan. Dan pada 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar, kemudian di situ ada janji Allah, yaitu atau yang disampaikan oleh Rasulullah adalah itqun minanar, pembebasan dari api neraka. Nah, jadi bagi yang puasa ini akan menikmati ini. Yang nggak puasa yang nggak usah ikut-ikutan lah, nonton aja, ikut lebaran juga ada bagus kan. Nah, biasanya di Indonesia sebulan penuh ini juga diimbangi dengan 10 hari yang rame di malam pertama. 10 hari pertama biasanya masjid penuh, orang sholat tarawih betul-betul. Karena ada rahmat tadi nih, dikejar. Tapi yang menarik 10 hari kedua, tanggal 11 sampai 20, keramaiannya pindah. Bukan ke masjid, tapi biasanya banyak yang pergi ke mall, belanja, mau lebaran. Nah, ini di Indonesia nih, banyak tradisi ini. Nah, 10 hari terakhir, yaitu tanggal 21 sampai 30, keramaiannya pindah ke terminal. Ada yang di Bandara Cengkareng, ada terminal Kampung Rambutan, atau stasiun Gambir naik kereta. Pokoknya semua terminal rame pada 10 hari terakhir Ramadan. Rame karena mudik.
Nah, ini adalah tradisi, nggak ada negatifnya nih, oke-oke aja, tinggal kita tonton, kita lihat. Karena ini tradisi yang menghidupkan simpul-simpul ekonomi di dalam negeri kita. Inilah tradisi-tradisi Idul Fitri yang menarik dan menjadi bagian dari warisan budaya bangsa kita. Saya Ihsan Muchtar dari majalah Peluang dan Peluang Entertainment mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf.